ya dengan berat hati saya terpaksa melakukan laporan polisi pengaduan. Tapi dalam hal ini sebelum sampai ke titik itu, saya juga berharap kepada kuasa hukum daripada Dewi Persik lakukan hal yang sama. Coba dimediasi, coba di-keep, atau coba jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang sore Bang. Selamat sore. Oke. Bang, izin untuk ini Bang, untuk updatean kasus nih Bang, perihal yang kemarin sudah somasi kedua sudah dilayangkan. Sekiranya langkah hukum selanjutnya yang akan Abang tempuh seperti apa Bang? Jadi begini ya, jadi supaya jangan lompat-lompat kita ya. Dari konferensi pertama saya sudah sampaikan kepada media pers, rekan-rekan semua bahwa apa langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu mencari solusi yang terbaik untuk perdamaian kedua belah pihak. Sampai munculnya somasi saya pertama. Nah, somasi yang pertama sebenarnya tujuan saya juga untuk kembali ke titik nol, yaitu untuk kedua belah pihak tetap menyelesaikan secara kekeluargaan, saling maafkan. Nampaknya nggak ada yang bersambut, makin meruncing, ada ancaman segala macam, kan gitu. Nah, saya layangkan somasi kedua ini. Kemarin saya layangkan kurun waktu 3x24 jam kembali. Nah, apabila memang layangan yang kedua ini juga tidak mendapatkan respon, ya dengan berat hati saya terpaksa melakukan laporan polisi pengaduan. Tapi dalam hal ini sebelum sampai ke titik itu, saya juga berharap kepada kuasa hukum daripada Dewi Persik lakukan hal yang sama. Coba dimediasi, coba di-keep, atau coba jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang di luar substansi. Pokok permasalahannya di sini kok melebar kemana-mana, menyinggung ke hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini bobot inilah nanti akan disamber orang, akhirnya melebar kemana-mana nggak karuan. Tolong di-keep lah, kembali ke posisi semula. Nah, seperti sampaikan bahwa Indasari dikatakan menghilang ada. Saya baca atau saya dengar atau saya lihat dari YouTube, itu nggak benar, gitu loh. Indasari bukan menghilang, tapi saya minta supaya dia keep silent. Jangan lagi mengeluarkan statement yang akan merugikan semua pihak. Cukup tunggu saja bahasa saya. Nah, Indasari mengikuti itu. Dia diam, tidak banyak komentar, karena saya udah minta. Kalau saya sebagai kuasa hukum udah minta, kamu ikuti. Kan gitu. Nah, saya minta sebelah juga begitu. Nah, jangan lagi yang di luar substansi itu, jangan lagi dilemparkan ke publik. Itu kan disamber gitu loh. Disamber jadi kan bahasa yang lain-lain akan memperuncing permasalahan. Nah, itu kira-kira. Jadi tolong di garis bawahi, Indasari tidak menghilang seperti diancam langsung menghilang atau enggak. Indasari bukan seorang pengecut. Okay. Dia siap untuk menghadapi pokok permasalahan sampai ke titik akhir. Okay. Kalaupun dia diam karena saya yang minta. Kira-kira begitu. Jadi supaya dipahami semuanya, ya. Oke, Bang. Ini juga kemarin sempat anak-anak wartawan mengatakan bahwa respon dari pihak sana belum menerima somasi, terus masih santai menanggapi bahwa ini belum ada utusan nih dari Mbak Dewi Persik untuk mengomentari. Gimana Bang? Begini ya, kalau dikatakan belum ada somasi, sudah itu langsung ke rumahnya kok somasi itu. Diterima sama orang rumahnya itu, ada kok tanda tangannya. Nah, sekarang somasi kedua juga sama, gitu loh. Jadi kalau dibilang belum dilayangkan, sudah dilayangkan, sudah. Sampai dengan somasi kedua ini sudah juga kita layangkan. Nah, tinggal kita lihat aja nggak yang bersambutnya gimana. Nah, jadi itu yang saya garis bawah ya. Jadi supaya jangan lagi menerima informasi sepihak. Sekarang saya langsung sebagai kuasa hukum yang menyatakan sudah somasi pertama maupun somasi kedua. Nah, saya tunjukkan bahwa hasil somasinya tuh ya. Jadi biar tahu juga bahwa itu memang sudah kita layangkan. Nah, biar tahu juga saya harus tunjukkan, jadi biar tahu bahwa somasi itu ada gitu loh. Nih, saya tolong diambil aja foto ini. Ini somasi saya nih. Ini surat somasi ya? Oke. Ini dalam bentuk PDF, ini somasi saya. Ya. Nah, ini saya tanda tangani langsung ya. Tuh. Oke.
Ya, nanti saya izin minta fotonya ya Bang ya. Nanti saya kirim nanti. Oke, siap. Oke. Ya. Ntar aja ya, nanti di ini aja. Mungkin ada lagi? Oke, Bang, ini kan berarti terkesan pihak sana masa bodoh, terus kayak ini menganggap bahwa masalah itu masalah kecil gitu. Karena responnya juga kurang bagus ya Bang yang diterima gitu. Nah, Abang merasa kecewa nggak sih kayak terkesan ini kayak diremehkan gitu Bang? Ya ini yang saya katakan tadi. Kalau kita ambil bobot titik perkaranya itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa diselesaikan, tetapi dibesarkan, kan gitu. Nah, kalau seandainya pada saat konferensi pertama itu sudah selesai, secara keluarga sudah selesai, tapi ya namanya kita sering keras kepala, ego pribadi yang lebih tinggi, bukannya menerima, bukannya menyadur, bukannya menganalisis, malah memperlebar dengan hal-hal yang tidak penting, sampai menyentuh kepada aspek kehidupan Indasari ini juga nggak benar gitu loh ya. Yang miskin lah, yang apa segala macam ini kan sudah nggak kena ke substansi. Ini yang saya katakan, jadi tolonglah masing-masing pihak ini untuk menahan diri supaya tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang bisa ditangkap jadi kontraproduktif nantinya. Ya sudah dengan substansi. Kira-kira gitu. Oke, Bang, kerugian apa saja sih Bang yang dialami oleh Kak Indasari sendiri selain mungkin mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang dengan adanya kasus ini jadi terbengkalai gitu. Ya bisa jadi ya. Kalau sebenarnya kerugian itu kerugian imaterial ya, bukan material. Imaterial. Memang kadang-kadang kerugian imaterialnya juga membawa dampak kepada pola kehidupan dia, pekerjaan dia, profesi dia. Ini kan sama-sama menjatuhkan profesi. Sehingga orang menganggap bahwa Indasari ini nggak benar, hoak, rekayasa, cari popularitas, pansos dan lain sebagainya. Ini nggak benar. Apalagi menyentuh-nyentuh kepada masalah aspek pencalekan. Saya kurang sependapat. Jangan tolong masing-masing kita berpikir jernih. Saya juga tersinggung kalau disinggung-singgung ke masalah pencalekan. Karena saya juga caleg DPR RI. Indasari itu tandem saya, dia di DPRD provinsi, gitu loh. Di daerah Bekasi Kota dan Depok. Jadi tolong jangan menyentuh ke sana lah, jangan menyinggung ke hal yang tidak penting. Itu sudah melebar. Nah, jadi bukan mau cari pansos dan tidak, karena memang kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu. Dia berseteru gara-gara hanya pengen menolong orang, tapi faktanya dia malah terjepit, gitu loh, kira-kira gitu. Oke, Bang, ini kan panggilan bisa dibilang somasi sudah dilayangkan, tapi tidak terima. Maksudnya respon dari sana kurang nih. Nanti kalau memang misalkan tidak direspon sampai dengan nanti panggilan, langkah selanjutnya apa nih Bang? Kita ngambil pahitnya dulu ya, gitu. Ya kalau seandainya respon mereka seperti itu, padahal somasi sudah kita layangkan, sudah terbukti, sudah ada, ternyata dia bilang tidak terima, nah, tentu yang kedua juga sama bentuknya. Kalau juga enggak, ya saya kan sudah katakan tadi, ngambil langkah-langkah hukum tadi. Nah, kalau seandainya langkah hukum kita serahkan kepada pihak kepolisian, pihak penyidik, untuk memanggil dan mengklarifikasi benar enggak apa yang disampaikan oleh Indasari ini dengan apa yang dialami Indasari ini dilakukan oleh Dewi Persik. Kalau nggak betul ya sampaikan saja, nggak betul, tapi tentu ada bukti-buktinya. Nggak betul, mari kita saling adu bukti, adu fakta gitu loh. Nah kalau seandainya nggak datang ya tentu kita panggil dengan panggilan kedua. Penyidik punya hak kewenangan. Nah, panggilan kedua juga enggak ya jemput paksa. Berarti dia sudah menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan, kira-kira gitu. Oke, bukti yang sudah Abang persiapkan sudah berapa persen, Bang? Nah, tentu udah siap semua ya, udah siap semua lah. Tinggal saya analisis, mungkin ada bukti-bukti tambahan yang lain nanti dalam perkembangannya. Tapi tentunya kan saya ngambil langkah ini kan tentu berdasarkan data dan fakta. Saya kan nggak sembarang kalau mau bikin LP itu tuh saya siapkan dulu data-datanya. Malu dong saya mau melaporkan, tapi data-data saya sumir gitu loh. Nah, ada data dari WA, dari catnya itu ada voice, ada foto, dan untuk melengkapi itu nanti kita akan mohon kepada penyidik menyita CCTV yang ada di lokasi itu untuk membuktikan bahwa peristiwa itu ada. Nah, dikatakan di sana ada yang saya kutip satu ya, bahwa si laki-laki mengaku saya tidak pacaran. Memang ada pelukan di sana tapi nggak pacaran karena sama-sama. Nah, itu urusan kalian.
Indastari kan cuma menyatakan bahwa ketemu dengan si laki-laki ini di suatu lokasi dengan perempuan. Dia kan nggak mau tahu yang lainnya. Masalah itu perempuan itu siapa, hubungannya apa. Indastari nggak pernah ngomong itu. Gitu. Jadi dia sendiri yang merasa mereka sendiri bahwa seolah-olah ada hubungan apa-apa. Padahal dia nggak menyatakan itu. Disampaikanlah kepada si D ini bahwa itu nggak benar gini. Dia terpancing gitu loh. Kalau menurut hemat saya, sebagai sohib yang benar, apalagi yang minta bantuan dia, minta tolong dia berdasarkan chat yang ada checkpointnya, ada di situ semua lengkap. Nah, harusnya dia memaklumi itu bukan malah berseberangan. Katakanlah informasi dari laki-laki nggak benar, nggak bohong. Nah, tapi ya cukup selesaikan berdua aja antara laki-laki sama perempuan itu, tapi tidak merusak persahabatan. Nah, kira-kira begitu, ya. Oke, Bang. Terakhir Bang, harapan dan doanya Abang nih buat kasus ini, buat Kak Indastari dan sahabatnya ini yang lagi bertikai. Harapan saya kan dari awal saya sudah katakan, dari titik awal pertama saya tidak berharap ini akan bermuara di jalur hukum. Tetap saya minta kedua belah pihak, satu memahami, satu mengerti, dan saling menahan diri. Jangan saling mempublikasikan yang nggak benar, saling menjatuhkan satu sama lain. Tentunya kembali ke muara, bersatu kembali, bersahabat, karena mereka satu profesi, cari makannya di sana juga. Ya mudah-mudahan lawyers yang di sebelah sana tuh mendengarkan apa yang disampaikan, tolong bantuannya juga, selesaikanlah semua secara kekeluargaan. Saling ngademin lah. Saya ngademin sini, sehingga ada titik temunya untuk mencapai suatu sasaran yang kita harapkan bersama. Kira-kira gitu deh kira-kira. Berarti sampai sekarang pihak sana pun belum bertemu dengan Abang atau mendiskusikannya? Belum. Ya, tentunya saya nggak mungkin dong telepon. Oke. Nah, saya kan mau telepon dia kan nggak mungkin. Loh yang kita yang dirugikan kok malah kita yang telepon. Kan nggak lucu. Harusnya yang dari sana dong. Minta konfirmasi atau kuasa hukum minta konfirmasi pada saya gimana sebenarnya. Kan bisa diselesaikan. Nah, ya kok saling menahan diri ya susah. Tapi bagi saya pribadi, saya itu tetap pasif gitu loh. Sampai titik akhir yang saya harapkan itu bisa tercapai. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.